Terpidana kasus korupsi yang merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin menjalani cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas dijalani mulai tanggal 14 Juni hingga 13 Agustus 2020. Pada hari Minggu 14 Juni 2020 telah dibebaskan satu orang warga binaan pemasyarakatan LP Sukamiskin atas nama Muhammad Nazarudin bin Latif. Namun Nazarudin tidak bebas murni, melainkan mendapatkan program cuti menjelang bebas, sehingga tetap harus melakukan pelaporan kepada Badan Pemasyarakatan Bandung. Namun pelaporan dilakukan melalui video call karena masa pandemi COVID-19. Datang ke sini dengan dikawal dari petugas dari Lapas Sukamiskin 2 orang, kemudian sambil menunggu PK yang menangani Pak Budiana. Prinsipnya akan menjalani CMB, cuti menjelang bebas, yang dijadwalkan mulai hari Minggu kemarin. Hari Minggu berarti tanggal 13 sampai 14 deh ya. Kemudian sampai kurang lebih 12 Agustus. Tapi secara periodik per minggu itu harus lapor kepada PK yang melakukan pengawalan atau pengawasan terhadap setiap klien pemasyarakatan yang menjalani baik CB, yang Pak Nazarudin kasus CMB, cuti menjelang bebas. Ya 2 bulan, barangkali itu saja. Itu per minggu lapor ke sini atau gimana Pak? By phone, kepada PK yang menangani. Video call berarti sih? Iya, video call virtual lah, kan sekarang kondisi sedang COVID-19 jadi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mendapatkan cuti menjelang bebas dari Kementerian Hukum dan HAM. Narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang tersebut menjalani cuti bebas sejak 14 Juni 2020 hingga 13 Agustus 2020. Masih ingat dengan Muhammad Nazarudin? Nazarudin menjalani program cuti menjelang bebas pada 14 Juni hingga 13 Agustus 2020. Sebelumnya, Nazarudin menjadi buah bibir pada 2011 lalu lantaran melarikan diri ke beberapa negara dan berakhir di Argentina guna menghindari jeratan dari kasus korupsi yang membelitnya. Nazarudin mestinya mendekam 13 tahun penjara akibat kasus suap dan tindak pidana pencucian uang. Ex-Bendahara Umum Partai Demokrat itu bebas setelah menjalani 2/3 masa hukuman karena statusnya sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Berikut kilas kasus Bendahara Umum Keuangan Partai Demokrat M. Nazarudin. KPK memutuskan sebagai tersangka atas kasus korupsi di Kemenpora Wisma Atlet. Nazarudin berhasil kabur hingga ke Amerika Latin guna menghindari kejaran KPK. Penangkapan Nazarudin sempat membuat heboh negara. Pada 20 April 2012, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 4 tahun 10 bulan dan denda 200 juta kepada Nazarudin. Di persidangan, Nazarudin terbukti menerima suap sebesar 4,6 miliar atas lelang proyek senilai 191 miliar rupiah di Kemenpora, lebih tepatnya Wisma Atlet Hambalang. Dengan terdakwa lainnya Muhammad L. Idris, Yulianis, dan Oktarina Furi. Namun masa hukuman diperberat di tingkat Mahkamah Agung menjadi 7 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Jakarta. Nazarudin memenuhi janjinya sebagai whistleblower, membongkar keterlibatan pihak lain dalam sejumlah kasus korupsi. Bahkan pria kelahiran 1978 ini mendapat status justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama hingga akhirnya mudah mendapatkan remisi. Terhitung hingga tahun 2019, Nazarudin sudah mendapatkan 14 kali remisi. Nazarudin dinilai memenuhi syarat administratif maupun substantif dan telah menjalani 2/3 masa tahanan serta berstatus justice kolaborator dan telah membayar pidana denda.
Nazarudin pun sempat menjalani asimilasi di sebuah pesantren di Bandung, Jawa Barat. Selama menjalani cuti menjelang bebas, Nazarudin wajib lapor seminggu sekali kepada Badan Pemasyarakatan Bandung. Pelaporan dilakukan melalui video call karena masih masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 26 tahun praktek dokter gadungan di kapal PT Pelni terbongkar, pelaku berbekal ijazah palsu Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan belajar secara otodidak. Pelaku Sulaiman sudah puluhan tahun lamanya bekerja sebagai dokter kapal di PT Pelni, ternyata bukanlah tenaga medis terdidik dari kampus kedokteran. Sulaiman memalsukan ijazah dan mencatut nomor legalitas dokter lain agar bisa melakukan praktek. Menurut JPU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, selain memalsukan ijazah milik orang lain, Sulaiman juga melakukan praktek ilegal sejak tahun 94 atau sekitar 26 tahun dengan mengandalkan literatur yang kemudian dipelajari secara otodidak. Sementara PT Pelni menyerahkan seluruh kasus dokter palsu yang bergulir di Pengadilan Negeri Makassar kepada pihak berwajib. Terkait kasus dokter gadungan di kapal PT Pelni, kita bergabung dengan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar, ada Pak Ridwan Saputra. Selamat siang Pak Ridwan. Siang Mbak. Pak Ridwan, ini bagaimana kronologis kasus dokter gadungan ini terungkap? Iya Mbak, jadi awalnya ada laporan dari awak kapal terkait dengan Sulaiman ini, Pak dokter ini, dia setiap kali ada yang melakukan pemeriksaan kesehatan di kapal meminta biaya. Sementara yang mereka tahu itu bahwa itu adalah pemeriksaan gratis. Dari situ kemudian dilaporkan ke pihak SDM PT Pelni, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan, pihak PT Pelni menemukan adanya kejanggalan dari ijazah kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang digunakan oleh terdakwa Sulaiman ini untuk mendaftar menjadi dokter kapal di PT Pelni. Kemudian dari pihak SDM PT Pelni sendiri melakukan klarifikasi terkait dengan keabsahan ijazah tersebut ke pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan dijawab oleh Fakultas Kedokteran Hasanuddin Makassar itu bahwa atas nama Sulaiman tidak terdaftar dalam sebagai dokter, alumni dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian stambuk yang digunakan dalam ijazah Dr. Sulaiman tersebut merupakan stambuk milik Dr. Ratna Hafid yang saat ini sekarang sedang bertugas di Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan perlu saya klarifikasi tadi terkait masa kerjanya bukan 26 tahun, tetapi baru 15 tahun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Baik, Pak Ridwan, ini kemudian pasal apa yang dikenakan kepada terdakwa? Ya, pasal yang dikenakan saat ini kami gunakan 3 pasal, yaitu pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 terkait pemalsuan surat, kemudian 264 ayat 1 dan ayat 2 terkait memalsukan akta otentik karena ijazah merupakan akta otentik, dan yang ketiga itu pasal 266 menggunakan akta otentik palsu dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kemudian siapa saja saksi yang sudah dan akan dihadirkan dalam persidangan, Pak? Ya, saksi yang kami hadirkan dari pihak PT Pelni, yang pertama adalah Pak Tony Hendarto dari legal PT Pelni itu sendiri yang melaporkan perbuatan terdakwa. Kemudian ada dari pihak SDM Pak Agus Setiawan. Kemudian ada 3 orang dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Dr. Irfan Idris, Ibu Haja Mardani, dan Ibu Ratna Hafid yang stambuknya digunakan oleh Sulaiman. Baik, terima kasih Pak Ridwan Saputra sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Seorang pria yang mengaku perwira berpangkat Letnan Kolonel ditangkap di Bondowoso, Jawa Timur. Pria yang mengaku berdinas di Mabes TNI Angkatan Udara itu saat ditangkap mengenakan seragam dinas lengkap. Rekening saya punya saya pribadi, Pak, bukan punya orang lain. Apa kerja apa?
penanaman kabel optik. Berarti buat nipu itu ya biar bisa masuk kerja itu ya? Bukan Pak, bukan. Untuk memudahkan pekerjaan. Yang kamu Suara dan perawakan Ferdinand Mesias Santi sudah mirip prajurit TNI. Tegas dan meyakinkan. Pria 45 tahun ini mengaku sebagai prajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel. Ferdinand ditangkap petugas Babinsa Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Kota Bondowoso, Jawa Timur. Saat ditangkap, ia mengenakan pakaian dinas lengkap dikawal sopir dan seorang wanita. Calon korban itu sudah curiga bahwa itu kayaknya bukan TNI, akhirnya melaporkan ke Babinsa, akhirnya oleh Babinsa orang itu dibawa ke sini. Kemudian saya lihat fotonya, saya coba tanya ke teman-teman saya di Mabes TNI, Mabes AU, tidak ada yang bersangkutan. Kemudian sudah tadi kita interogasi dengan pelan-pelan untuk bisa mengaku, tetap tidak mau, hampir 20 menit. Akhirnya lama-lama dia mengaku bahwa memang dia tentara gadungan. Dia modusnya. Dari pengakuan Ferdinand, ia sudah beroperasi di 3 provinsi. Namun rencananya menggelar operasi lanjutan di Bondowoso gagal. Kini Ferdinand mendekam di tahanan Polres Bondowoso dengan seragam dinas yang berbeda. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Fokus tangani COVID-19, pemerintah minta DPR tunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Pemerintah menegaskan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas saat ini. Setelah menimbulkan polemik, pemerintah minta DPR menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Saat ini energi semua komponen bangsa akan difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah juga menegaskan semua daya dan upaya akan dicurahkan pada pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Kita meminta kepada DPR untuk menunda setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap rancangan undang-undang HIP, maka pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk meminta DPR menghentikan, bukan menghentikan, menunda, maksud saya menunda pembahasannya, karena memang pemerintah ingin fokuskan diri pada penanganan COVID-19 dan dampaknya termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional. Sebuah puskesmas di Kendal, Jawa Tengah mewajibkan warga membayar imunisasi dengan sampah. Program ini diberlakukan bagi warga yang ingin mendapatkan imunisasi lengkap namun tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Ada pemandangan unik di Puskesmas Kendal 2 Kelurahan Karangsari, Kota Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah ibu yang mengantri ini membawa aneka sampah seperti botol dan kardus bekas. Sampah-sampah yang dibawa ini bukan untuk dibuang, melainkan sebagai alat pengganti biaya imunisasi. Di Puskesmas Kendal 2 ini, warga yang hendak mengimunisasi anaknya tidak perlu takut untuk mengeluarkan biaya banyak. Pelayanan imunisasi bisa didapatkan secara gratis, cukup dengan membawa sampah plastik atau kardus bekas. Program imunisasi bayar sampah sudah hampir 6 bulan dilaksanakan. Pelayanan imunisasi semakin hari semakin banyak. Nah, kami punya ide gimana kalau pelayanan imunisasi juga membawa sampah. Idep-idep tuh juga mereka juga ikut serta dalam Marimas, biar Marimasnya itu berlanjut gitu loh. Program imunisasi dengan sampah ini disambut antusias warga. Selain membantu mengurangi sampah plastik, program ini juga membantu warga yang kurang mampu. Kurangi sampah biar nggak sampahnya berserakan di mana-mana, juga membantu pemerintah untuk membersihkan lingkungan. Juga bantu warga yang kurang mampu ya. Iya.
Pihak puskesmas sendiri tidak mewajibkan semua warga yang hendak mengimunisasi anaknya membayar dengan sampah. Bagi pemilik jaminan kesehatan, sudah otomatis akan mendapatkan pelayanan secara gratis. Sementara bagi yang tidak memiliki jaminan serta lupa membawa sampah, akan dikenakan biaya pengganti suntik sebesar Rp15.000 saja. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Permintaan sepeda melonjak tajam saat PSBB mencapai 50%. iNews yang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.